Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ya'riyati bil jannah wa ya'dhana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim yarzuquna ma'badahum wa yad'una ala millatihim wa ya'shurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin al-bada sahibul maghfirah sahibul maqam ila yala bin Husain bin Abu bin Ayyub summa ila sahibul kitab Adratul walhab Abdullah bin Musil Allahumma nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas sifat yang pertama yang wajib kita ketahui pada dirinya para nabi dan rasul, yaitu sifat siddiq. Siddiq itu kalau bahasa Arab diindonesiakan artinya benar. Kemarin pengertiannya apa? Siddiq apa artinya? Kalau berbicara sesuai dengan kenyataan. Jadi orang ini orang benar. Maksudnya benar itu
bukan masalah perilakunya. Benar dalam sifat sidik itu mau bicara benar di dalam ucapannya. Kalau benar di dalam perilakunya, nanti bicara sifat setelah ini namanya amanah gitu. Jadi pisahkan tuh. Kalau sidik bicara benar di dalam ucapannya, kalau amanah benar di dalam perbuatannya. Kalau sidik itu maknanya apapun yang diucapkan Nabi itu selalu fakta, sesuai dengan kenyataan. Mau itu tentang perkara yang lalu, mau perkara yang akan datang, kalau Nabi sudah ngomong pasti cocok sama kenyataan. Apapun beritanya mesti terjadi. Dan kita sudah bicara dalilnya, buktinya Nabi itu sidik apa? Mukjizat. Artinya Allah menciptakan mukjizat pada diri para nabi-nabinya. Semua nabi pasti diberi oleh Allah namanya apa? Mukjizat. Kenapa? Karena untuk membuktikan kalau dia betul-betul utusannya Allah. Jadi yang membuktikan nabi itu betul-betul nabi siapa? Allah, bukan nabinya sendiri atau orang lain, bukan. Makanya kita mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu bukan kata orang tua, bukan. Tapi Allah yang menunjukkan kalau dia adalah utusan Allah. Dengan apa? Allah memberi mereka mukjizat. Tapi saya nggak ngelihat, mukjizat itu nggak harus dilihat semua orang. Cukup orang yang menyaksikan kemudian memberitakan kepada orang lain, itu juga sebagai bukti kalau itu pembenaran tentang kenabian para nabi. Jadi nggak harus, pokoknya saya mau percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi kalau saya lihat sendiri. Ya kamu mundur sana hidupnya, jangan sekarang. Lahirnya sekarang bagaimana? Ya kita melihat berita yang disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu sebuah kejadian yang dilihat oleh orang banyak, kemudian diberitakan kepada yang lain, namanya apa? Mutawatir. Makanya hadis, sebuah hadis Nabi, kalau hadis itu mau berkaitan sama perintah Allah yang wajib, mau berkaitan sama akidah, hadis itu derajatnya harus mutawatir gitu. Nggak boleh hadisnya itu apa, hadis ahad atau hadis yang didengar oleh dua orang, nggak boleh. Derajatnya hadis yang bicara hukum harus mutawatir, termasuk hadis tentang mukjizat, tentang bukti kenabian nabi-nabi yang lainnya. Setelah kita bicara sidik, kita berikutnya melangkah bicara sifat amanah. Nah ini bicara para nabi itu benar di dalam perbuatannya. Artinya perbuatan mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang zahir maupun kesalahan batin. Kesalahan zahir seperti apa contohnya? Minum arak, berzina, berjudi, riba, berbohong, menganiaya orang. Itu bentuknya apa? Kesalahan-kesalahan zahir. Kalau kesalahan batin bentuknya apa? Sombong, riya, takabur, hasud, pelit, apalagi dengki, mengadu domba, namimah, terus apa? Ngomongin orang lain. Itu bentuk penyakit-penyakit hati. Yang itu semua
tidak pernah terjadi pada diri para nabi dan rasul. Kenapa? Inilah yang wajib kita ketahui, bahwa nabi bersifat amanah. Arti lain daripada amanah itu dikatakan oleh ulama namanya maksum. Makanya kamu suka mendengar ada orang namanya Pak Maksum. Apa maksum itu? Maksum itu dijaga oleh Allah. Allah langsung yang menjaga mereka hingga mereka tidak bisa melakukan kesalahan, gitu loh. Umpamanya Nabi lewat nih jalan, di depan itu ada kemaksiatan, Nabi dibelokkan oleh Allah, nggak sampai melakukan maksiat, gitu loh. Itu namanya Allah menjaga mereka. Kenapa Allah harus menjaga Nabi? Karena para Nabi adalah contoh bagi manusia. Bagaimana mungkin Allah menjadikan seorang contoh, tapi contohnya melakukan kesalahan? Ente kalau mau nyontoh orang, ada orang ngasih tahu kamu, kamu sholat dong. Orangnya nggak sholat, gimana? Kan aneh. Ente aja nggak sholat, ngapain saya nurut sama kamu? Kamu jangan minum arak, tapi dianya gimana? Jadi ketika Nabi menyampaikan perintah-perintah Allah, melarang kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, nabinya dulu yang pertama tidak pernah melakukan kesalahan dan selalu melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Ini namanya apa? Maksum atau amanah. Itu. Semua nabi wajib kita imani diberikan oleh Allah sifat amanah. Allah langsung menjaga mereka, dohirnya dijaga, batinnya dijaga. Kan kita pernah mendengar cerita Nabi waktu kecil di apa? Dibelah dadanya. Maknanya apa? Allah mau menunjukkan pembelahan dada Nabi itu bukan tadinya dadanya Nabi kotor, bukan, terus dibersihkan, bukan begitu. Pembelahan dada itu Allah mau membuktikan bahwa Nabi itu dijaga oleh Allah zahirnya dan batinnya, sehingga setan tidak bisa membisikkan sesuatu apapun kepada Nabi, gitu loh. Gak ada setan itu bisikin Nabi sampai Nabi tersesat mengikuti perintahnya setan, gak ada. Gak ada setan bisa membuat Nabi itu was-was, gak ada. Beda sama ulama. Kalau ulama, wali-wali itu tidak punya sifat maksum, hingga wali-wali itu, para ulama masih mungkin melakukan kesalahan. Hanya saja bedanya, kalau para wali, para ulama, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka segera bertaubat. Bedanya begitu. Ketika kok khilaf, lupa ngelakuin yang salah, mereka sadar, segera mereka taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak, kadang dikumpulin dulu biar banyak, tanggung lah, harus sedikit, ntar aja lah, biar numpuk sekalian. Kita tuh bedanya sama, maka kita nggak bisa jadi wali, nggak bisa. Kalau mau jadi wali tadi, sekali ngelakuin maksiat, taubat. Setelah taubat, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, kita kan salahnya itu lagi. Sudah tahu itu salah, diulang lagi, salah, diulang lagi. Maka pangkatnya begini, hukumnya fasik, nggak mungkin jadi wali-walinya Allah, nggak mungkin. Walinya Allah itu kalau ngelakuin kesalahan sekali, dia taubat dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Kalau Nabi, Rasul tidak pernah melakukan kesalahan. Dari mulai kapan? Dari mulai bayi sampai mati.
Jadi sejak sebelumnya jadi nabi juga Allah sudah menjaga. Kan nggak mungkin kan setelah dia jadi nabi dia menyampaikan perintah baik, ayo kita ibadah kepada Allah, jangan maksiat. Tiba-tiba ada orang datang, kamu sekarang nabi? Iya, nah kamu kan dulu tukang maksiat, masa sekarang jadi nabi? Itu nggak mungkin begitu, gitu loh. Ya, jadi sejak sebelum jadi nabi juga sudah dijaga oleh Allah, nggak pernah ngelakuin maksiat dari bayi, gitu loh. Makanya sebelum Nabi mendapatkan pangkat kerasulan, orang Arab mengenal Nabi Muhammad dengan julukan apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang lurus, nggak pernah bohong, nggak pernah ngelakuin maksiat, selalu dapat dipercaya oleh orang-orang. Itu sebelum dia jadi nabi, sudah dikenal oleh orang Arab, ini memang orang baik, gitu loh. Kenapa? Karena Allah menjadikan penjagaan kepada mereka. Hingga kita wajib mengimani termasuk Nabi Adam alaihis salam. Ini yang sering jadi polemik nih. Orang mengatakan Nabi Adam berbuat salah. Terus diapain? Diusir dari, kan kurang ajar. Nabi Adam diusir dari surga. Lo kira Nabi Adam siapa? Main usir-usir aja. Jadi maksiat yang terjadi pada Nabi Adam itu terjadinya di surga. Maka di surga itu belum ada yang namanya syariat, belum ada yang namanya agama, belum ada yang namanya taklif. Hingga maksiatnya Nabi Adam, kalau dikatakan ulama, itu maksiat lughatan, bukan maksiat syariatan. Maksiat lughatan itu gimana? Kesalahan yang nggak ada hukumannya. Coba, ada nggak kamu di dalam aturan syariat, kalau orang ngelakuin kesalahan, hukumannya disuruh keluar? Kamu salah, keluar. Ada nggak? Nggak ada kesalahan apa yang suruh keluar. Paling kesalahan kamu di sekolahan. Kalau kamu di kelas berbuat nakal, sama guru diapain? Suruh strap. Gurunya udah bosan, suruh keluar. Jangan ikut pelajaran. Itu namanya kesalahan lughatan, bukan kesalahan syariatan. Kalau kesalahan syariatan itu ada hukumannya, nasnya, dicambuk sekian kali, atau dihukum sekian kali, atau dia harus dipenggal, atau dia harus dirajam, atau dia harus bayar denda. Itu namanya kesalahan bentuknya syariatan, gitu loh. Jadi kalau kita mau ngomong Nabi Adam maksiat, kita harus bisa membedakan mana maksiat yang lughatan dan mana maksiat yang syariatan. Gitu. Jadi karena kita mengimani Nabi Adam itu juga seorang nabi, berarti Nabi Adam juga bersifat maksum, juga dijaga oleh Allah. Artinya ketika Nabi Adam itu melakukan sesuatu di surga, kemudian Nabi Adam dipindahkan, Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Di dunia barulah berlaku perintah syariatan. Itu iblis juga begitu. Iblis ketika di surga dia nggak mau tunduk kepada Allah, juga sama, dia disuruh turun. Tapi setelah turun di dunia, iblis tetap tidak mau patuh sama perintahnya Allah. Itu masalahnya, gitu loh. Andai iblis di dunia kemudian patuh sama perintahnya Allah, iblis juga mendapatkan ampunan dari Allah. Ini harus kita bedakan, gitu loh. Jadi ketika di dunia Nabi Adam, kalau orang itu
umpamanya Nabi Adam di surga disebut ngelakuin kesalahan. Ketika dia turun ke dunia, mestinya jadi sesuatu yang lebih terhina. Tapi enggak tuh, ketika Nabi Adam turun ke dunia, dia malah naik pangkat jadi nabi dan rasul. Coba, bagaimana dikatakan diusir? Kalau diusir itu, ketika kamu diusir, kamu jadinya tambah hina, bukan dapat kemuliaan. Nabi Adam sebaliknya, ketika turun ke dunia malah diberi Allah wahyu untuk jadi nabi dan rasul, menunjukkan bahwa di surga belum ada perintah seperti di dunia. Keputusan salah atau benar yang akan berkaitan sama dihukum atau diberi pahala itu adanya di dunia, bukan adanya di surga. Jadi begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Kalau kamu mendengar cerita nabi ini berbuat salah, nabi ini berbuat maksiat, nabi ini, kamu harus kembali ke dalam akidah. Ini loh pentingnya kamu membangun akidah sebelum kamu membangun yang lainnya. Jangan sampai nanti akidah belum dibangun, akidah belum ngerti, kemudian kamu dengar-dengar cerita orang lain, cerita Nabi Adam begini, Nabi ini, terus kamu meyakini sesuai dengan cerita itu. Ini yang keliru, ini bahaya. Makanya sejak kecil kita disuruh membangun lebih dulu akidah. Agar apa? Ketika nanti kamu dengar cerita-cerita yang keliru, kamu bisa meluruskan, oh nggak begitu, imannya orang Islam nggak boleh begitu, gitu loh. Hingga keyakinan kamu tetap terjaga karena kamu punya akidah yang benar. Akidah itu apa? Akidah itu apa? Akidah itu pegangan. Orang kalau punya pegangan jadinya kokoh, jadinya nggak gampang goyang, jadinya nggak gampang terombang-ambing. Itu namanya akidah. Maka sebelum membangun agama, kamu suruh punya akidah dulu yang kuat, akidah dulu yang kokoh, hingga nanti ditimpa oleh berbagai macam ujian apapun, iman kamu nggak goyang lagi. Ini loh fungsinya kamu ngaji akidah. Lah, termasuk mengimani sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, ini bagian dari akidah, hingga kamu nggak gampang lagi terombang-ambing. Ya, jadi sifat Nabi yang kedua yang wajib kita imani adalah para Nabi itu benar di dalam perbuatannya. Karena Nabi diberi oleh Allah sifat maksum. Apa itu? Allah menjaga para Nabi dari melakukan kesalahan, baik itu kesalahan bentuknya yang haram atau yang makruh, bahkan yang mubah, bahkan perkara yang safasifil umur, bahkan perkara yang khilafil aula. Khilafil aula itu apa? Sesuatu yang haram ya tidak, makruh ya tidak, hanya saja kalau kamu melakukan itu kehormatan kamu hilang. Contohnya apa? Mobil lagi depan umum, mobil namanya apa itu? Rendah. Apalagi mentut, brebet, atau nguap, itu apa itu? Rendah. Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang rendah seperti itu. Kenapa? Karena Allah menjadikan dia sebagai contoh, hingga semua manusia memperhatikan tingkah lakunya Nabi. Omongannya ditiru,
perbuatannya ditiru, gerak-geriknya ditiru, cara duduknya, cara diamnya ditiru oleh manusia. Hingga Nabi dijaga oleh Allah tidak sampai melakukan kesalahan. Nyambung nggak? Lawannya apa? Lawannya mustahil Nabi itu berkhianat. Apa berkhianat itu? Berkhianat itu sengaja melanggar perintahnya Allah, sengaja melakukan yang haram, yang makruh, melakukan hal-hal yang hina, yang rendah. Ini mustahil bagi para nabi. Jadi nggak ada tuh nabi yang melakukan hal-hal yang rendah, yang hina, nggak ada. Nabi seumur hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kamu pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat pahala dari Allah, pengen dapat selamat dari Allah dunia akhirat, kata Nabi, ikuti aku. Ini menjadi dalil bahwa para nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Para nabi tidak pernah melakukan yang haram ataupun yang makruh, zahirnya maupun batinnya. Andai nabi melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Andai nabi melakukan kesalahan, yang terjadi apa? Kesalahan nabi akan dicontoh oleh yang lain. Kalau kata pepatah itu, guru kencing berdiri, ya, makanya pangkatnya guru saja itu harus ngasih contoh yang baik. Kenapa? Karena kalau dia ngelakuin yang jelek akan ditiru sama muridnya. Apalagi nabi. Nabi contoh untuk manusia sedunia, gak cuma satu zaman, tapi sampai nanti akhir zaman semua manusia akan selalu mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menjaga Nabi tidak pernah ngelakuin maksiat. Andai Nabi melakukan maksiat, pasti kemaksiatannya ditiru oleh umatnya. Kok Nabi pernah ngupil, pasti umatnya ngupil. Kenapa Nabi aja pernah, gitu loh. Andai Nabi kok pernah ngelakuin yang haram-haram, umatnya pasti tiru. Andai Nabi pernah melakukan yang makruh-makruh, umatnya pasti tiru. Tapi Nabi tidak pernah melakukan yang haram, nggak pernah melakukan yang makruh. Kenapa? Karena Nabi dicontoh selalu oleh manusia. Ini dalilnya, gitu loh. Kalau ada orang nanya, Nabi itu nggak pernah ngelakuin kesalahan, buktinya apa? Buktinya adalah Allah yang memerintahkan kita mengikuti semua tingkah lakunya Nabi. Andai Nabi pernah melakukan kesalahan, maka kesalahan Nabi akan ditiru oleh manusia. Kalau saya niru Nabi, berarti saya nggak bisa disalahkan, gitu loh. Loh, ente kok ngelakuin ini kenapa? Nah, kan Nabi juga begitu. Nah, katanya kita harus ikut Nabi. Oh, itu dalilnya, gitu loh. Hingga nanti ketika mau dihukum,
kamu nggak bisa dihukum. Kenapa? Karena kamu mengikuti contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu contoh, sampel. Kalau kamu pengen melihat orang yang ahli surga, hidup mulia di dunia, nih contoh. Saya kasih contoh Nabi. Nikmat sebenarnya. Jadi Allah itu menjadikan Nabi betul-betul kenikmatan untuk kita. Kamu nggak disuruh mikir gimana caranya beragama dengan baik, kamu nggak suruh mikir, enggak. Kamu cuma suruh ikuti Nabi, selesai. Jadi Nabi itu menyampaikan perintahnya Allah. Setelah menyampaikan perintahnya Allah, bukan pergi begitu saja, bukan. Tapi setelah menyampaikan perintahnya Allah, dia ngajarin kita gimana caranya sholat yang baik, gimana caranya hidup yang baik, gimana caranya jadi keluarga yang baik, orang tua yang baik, pemimpin yang baik, dicontohkan oleh Nabi. Hingga Nabi itu adalah terbaik di setiap keadaan. Sebagai orang tua, Nabi terbaik. Sebagai suami, Nabi terbaik. Sebagai pemimpin, Nabi terbaik. Sebagai tetangga, Nabi terbaik. Sebagai seorang teman, sahabat, Nabi sahabat yang terbaik. Semua hal. Kenapa? Karena Nabi adalah contoh, suri tauladan untuk yang lainnya. Jadi Allah itu menjadikan Nabi sempurna untuk kita. Dan semua nabi-nabi yang lain demikian. Umatnya akan mencontoh dari nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umat Nabi Musa, semua mencontoh tingkah laku nabinya. Karena memang Allah menjadikan Nabi untuk contoh bagi umatnya masing-masing. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang cara hidupnya baik, gimana? Ya ikut Nabi. Makanya kalau kamu mengikuti pola hidup Nabi, kamu selamat di dunia dan di akhirat. Terus tidak ada satu agama pun di dunia yang mengajarkan pola hidup secara sempurna seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada kita lengkap, dari mulai bagaimana menata hidup dari bangun tidur sampai caranya membangun negara. Bangun tidur diatur oleh Nabi, sampai urusan yang gede-gede membangun negara pun diatur oleh Nabi. Kamu cari agama lain nggak ada. Jadi sempurnanya agama itu dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ente harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang aturannya begitu sempurna mengatur hidup kita dunia sampai akhirat. Kamu nggak akan jumpai Nabi yang lain yang sempurna aturannya seperti aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di akhir zaman seperti ini, ente lihat ada orang yang ngaku agamanya ini, agama. Coba lihat ajarannya. Ada nggak agama lain ngatur bagaimana caranya buang air, bagaimana caranya cebong, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya tidur? Itu dicontohkan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna. Gitu loh. Makanya kata dokter apa? Kalau kamu ikut 3 caranya Nabi, kamu nggak akan pernah kenal sama rumah sakit. Apa? Caranya makan. Apalagi? Caranya tidur, terus caranya buang air. 3 ini aja. Pola ini kamu ikuti, hidup kamu sehat.
Nabi kalau makan bagaimana? Pakai tangan. Yang dimakan enggak terlalu panas. Terus ketika makan ngunyahnya sampai halus baru. Nah kalau ente panas ya disikat, ngunyah kelamaan nggak kebagian, masuk telen, pengaruhnya di mana? Perut, lambung. Ketika lambung sudah rusak, lambung itu capek kerjanya, pengaruh kepada yang lainnya. Nabi enggak, dirawat. Bagaimana lambungnya tetap bagus, cara ngunyahnya halus baru ditelen, yang dimakan enggak terlalu panas, pakai tangan, diatur oleh Nabi. Nabi tidur, gimana cara tidurnya Nabi? Berbaring ke sebelah kanan. Kenapa? Yang namanya lambung itu kalau kamu ke kiri dia gantung, kalau kamu kanan dia berada pada posisi yang tenang. Ini diatur cara tidurnya Nabi. Tidur jam berapa? Tidur itu derajatnya ada macam-macam. Ada tidur nikmat, ada tidur lalai, ada tidur azab, ada. Tidur lalai itu kapan? Tidur waktu duduk di majelis taklim, itu tidurnya orang lalai. Tidur nikmat bagaimana? Tidurnya orang yang habis isya tidur. Sholat selesai semuanya, dia tidur, itu tidurnya nikmat namanya. Tidur azab kapan? Tidurnya orang yang habis subuh tidur. Kenapa? Karena pagi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kata ulama apa? Kamu sengantuk apapun setelah subuh, usahakan tetap melek sampai keluarnya matahari. Ada lagi tidur sebelum zuhur, itu tidur istirahat. Maka ini dicontohkan Nabi semuanya. Bagaimana tidurnya Nabi, jam berapa tidurnya, polanya bagaimana. Kemudian buang air, Nabi kalau buang air selalu jongkok. Di penelitian sekarang orang-orang barat bikin kloset apa? Duduk. Setelah sekian tahun diteliti, banyak orang mengidap penyakit hanya gara-gara buang airnya duduk. Sekarang mereka bikin yang namanya jengkok. Jengkok itu apa sih? Dingkle kata orang Jawa itu. Bahasa sininya apa? Jengkok ya. Mereka bikin itu untuk apa? Ditaruh di bawahnya kloset duduk. Agar apa? Kakinya bisa nangkring sehingga kayak orang jongkok. Gitu loh. Jadi kelihatannya klosetnya duduk, tapi fungsinya kayak orang jongkok. Karena mereka tahu kesehatan yang luar biasa terdapat pada caranya buang air dengan cara yang jongkok. Coba. Nabi mengatur kita. Kamu nggak dapati dari agama yang lain, nggak ada. Ini merupakan Nabi betul-betul suri tauladan, contoh untuk kehidupan kita. Kamu nggak akan punya pola hidup yang baik kecuali mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bule kalau tidur telanjang, buka semua bajunya. Nabi nggak ada. Nabi nggak pernah tidur begitu. Nabi diatur bagaimana lampunya, bagaimana posisinya, bagaimana jamnya. Ini menunjukkan betul-betul yang dikerjakan Nabi adalah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya ginilah, kamu kalau beli TV, beli mesin cuci, beli komputer dari toko, setelah kamu buka kardusnya pasti ada apa? Petunjuk bagaimana cara pakainya dengan baik. Mesin cuci biar baik cara makainya gimana, TV biar baik gimana,
komputer biar baik. Itu panduan dari pabriknya ada. Lah, kita manusia ciptaannya Allah. Allah beri kita panduan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu pengen hidup dengan baik, pengen hidup dengan benar, ikut panduan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh kita seumur hidup. Kamu akan mendapatkan banyak kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ini sifat amanah namanya. Nabi dijaga oleh Allah, Nabi dilindungi oleh Allah, Nabi diberikan oleh Allah keistimewaan hingga dia tidak pernah melakukan kesalahan, selalu melakukan yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah menjadikan Nabi sebagai contoh kepada manusia. Jadi kalau ada orang ngomong ada yang lebih hebat dari Nabi, bahkan orang kafir ketika dia menuliskan siapa manusia terbaik, siapa yang pertama? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad adalah manusia yang mempengaruhi dunia ini begitu besar. Ya namanya juga Allah menjadikan contoh. Tinggal kitanya aja mau nyontoh atau enggak. Orang kadang terpengaruh. Oh ini ada dokter, dia mengatur cara hidupnya begini. Oh ini ada insinyur begini. Kalau kamu mau tahu cara hidup yang baik, ya ikut aturannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat amanah beserta dalilnya yang kita bahas hari ini. Insya Allah kita bahas besok sifat berikutnya, yaitu sifat tabligh, sidik, amanah, kemudian tabligh dan fatona. Kita akan bahas insya Allah di waktu yang berikutnya. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar dulu.
الدعوات التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وذو المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفي كل طاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والإيال في جاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang sholat sunnah. Barangkali ada pertanyaan. Silakan, siapa yang mau nanya? Baik seputar yang kita bahas ataupun yang lain. Kalau bisa seputar akidah. Kalau enggak ya sudah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya masalah ini, tentang masalah kita yang tidak pernah yang dilakukan Nabi, mohon penjelasan. Terima kasih. Ya ini polemik ini seringkali membuat kita bingung memang, karena mereka ada kelompok-kelompok yang kemudian mengatakan bahwa apapun yang tidak dilakukan Nabi, kalau kita melakukannya namanya bid'ah. Mereka berdasarkan alasan bahwa apa yang dikerjakan Nabi sudah sempurna. Agama yang disampaikan Nabi sudah sempurna, hingga kita nggak usah menambahin lagi apa yang untuk dikerjakan di zaman yang sekarang ini. Padahal di dalam hadisnya Nabi banyak hadis yang menunjukkan tentang bahwa Nabi itu memberikan kebebasan. Nabi memberikan izin untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, membuat sebuah keputusan apabila di zaman itu ada sebuah permasalahan yang belum dipecahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak monoton, oh karena di zaman Nabi ini belum ada, berarti kita nggak boleh melakukannya. Wah ya susah hidup kita nanti, kita jadi kaku. Kayak apa contohnya? Al-Quran tidak boleh dibukukan. Ya, Nabi nggak pernah membukukan Al-Quran. Tapi sahabat, bid'ah nggak itu? Tapi kok boleh? Karena ada hadis yang bunyinya man sanna sunnatan hasanatan. Kata Nabi apa? Man sanna, siapa yang membuat-buat perbuatan yang baik. Ini kata-katanya hadis ini. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat-buat perbuatan yang baik, berarti ada perbuatan yang baru yang dikerjakan oleh umat, disebut oleh Nabi sunnatan hasanatan. Jadi ada bid'ah yang hasanah gitu loh. Selagi perkara itu tidak keluar dari Al-Quran, nggak keluar dari hadis, nggak keluar dari para ulama, maka itu namanya perbuatan baru yang hasanah. Lah, perbuatan baru yang dilarang seperti apa? Perbuatan baru yang tidak punya dasar Quran, nggak punya dasar hadis, nggak punya dasar dari apa yang diambil dari para ulama, maka itu namanya bid'ah yang dhalalah. Jadi bid'ah
Itu ada dua, gitu aja. Ada bid'ah yang hasanah, yang baik, dan juga ada bid'ah yang dolalah. Kalau itu baik, selagi itu enggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita mengerjakannya. Ini perkara-perkara ini hanya untuk tujuan mereka menguatkan kelompoknya, bahwa seakan-akan kelompok mereka itu kelompok salafi, kelompok yang mengikuti Nabi, kelompok yang mengikuti salaf-salaf, nggak mau ngelakuin yang baru-baru. Mereka nggak tahu bahwa yang baru-baru ini tetap boleh dilakukan. Dasarnya apa? Hadisnya Nabi yang membolehkan kita melakukan hal yang baru selagi tidak keluar dari Al-Quran, nggak keluar dari hadis. Kita baca tahlil, mana hadisnya? Banyak. Hanya saja nggak disusun seperti kita sekarang ini, tapi mendoakan mayit itu diperbolehkan. Kita baca maulid, itu isinya apa? Isinya adalah menceritakan sejarah hidupnya Nabi. Bahkan di Quran Allah menceritakan sejarah hidupnya Siti Maryam, sejarah hidupnya Nabi Isa, sejarah hidupnya Nabi Ibrahim, diceritakan oleh Al-Quran. Kenapa kita nggak boleh? Gitu loh. Sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita catat dan kita baca, kita ulang-ulang. Kenapa disebut bid'ah? Gitu loh. Dasarnya mana? Quran juga ada menceritakan seperti itu. Berarti bukan hal yang tanpa dasar hukum, gitu loh, masih ada dasar hukumnya. Contohnya bid'ah yang nggak punya dasar hukum, contohnya apa? Kamu saking rajinnya sholat subuh kamu 4 rakaat, pokoknya gimana? Boleh nggak? Itu namanya bid'ah dolalah, itu dong. Kamu saking semangatnya beragama, sunatnya 2 kali namanya, nggak cukup. Itu namanya apa? Dolalah. Ada orang Islam kawin lebih dari 4, yang dikumpulkan semuanya istrinya, itu dolalah ya begitu. Tapi Nabi kan nyontohin, oh Nabi ini diberi kekhususan oleh Allah. Dia seperti itu. Sesuatu yang nggak punya dasar hukum itu namanya bid'ah dolalah. Kalau punya dasar hukum, Nabi sendiri yang ngomong itu bid'ah hasanah. Nyambung? Jadi nggak semuanya termasuk dolalah. Kayak penulisan kitab-kitab ini apa namanya? Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak ada kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir, kitab nggak ada. Ulama membukukan agar kita mudah mempelajari agama. Ya, Bu? Ada yang lain? Gimana? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, masalahnya tadi dibicarakan, apakah memang berbeda masa depan itu sama manhaj salafi? Kan lagi ramai tuh di YouTube itu manhaj salafi. Memang kan ada perbedaan jadi mohon penjelasan. Antara apa? Antara apa? Antara 4 mazhab itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Manhaj itu kan cara beragama. Cara beragama itu kita harus mengikuti cara beragamanya Nabi dan para sahabat. Nabi yang ngomong dalam hadis, Nabi mengatakan apa? Ikutilah aku dan ikutilah orang-orang setelahku, para sahabat, dan juga orang yang setelahnya. 3 kurun Nabi katakan.
Maka cara hidupnya Nabi itu kita ngelihat nggak? Lah, kita pengen tahu cara hidupnya Nabi lewat siapa? Ulama. Maka ulama di zaman itu, setelah zamannya sahabat, kalau anak-anaknya sahabat itu cara beragamanya ikut bapaknya. Karena bapaknya itu sahabat, dia ngelihat langsung cara hidupnya Nabi, cara ibadahnya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara lihat langsung lah. Setelah itu kemudian ke anak-anak lagi timbullah permasalahan perbedaan cara. Ada yang caranya begini, ada yang caranya begini, ada yang cara begini. Maka di zaman itulah kemudian muncul namanya mazhab. Untuk apa? Meluruskan manhaj, bagaimana caranya Nabi sholat, bagaimana caranya Nabi haji, bagaimana caranya Nabi wudhu, bagaimana caranya Nabi itu puasa, terus sampai seluruh hukum-hukum itu diluruskan oleh mazhab. Nah, maka muncullah zaman itu berbagai macam mazhab. Nggak cuma 4 sebenarnya, mazhab itu banyak. Hanya saja mazhab yang kemudian bertahan sampai sekarang dan pengikutnya masih banyak, hanya bertahan 4 mazhab. Lah kalau kemudian muncul lagi ada mazhab salafi, mengatakan saya cara hidupnya ikut salaf. Lah salaf itu kemudian kamu yang hidup di 1400 tahun tiba-tiba loncat ke sono, bagaimana caranya? Kok tiba-tiba loncat ke sono? Tanpa ikut Syafi'i, tanpa ikut Imam Malik, tanpa ikut Imam Ahmad, tanpa ikut Imam Abu. Terus mau ikut siapa? Saya mah caranya ikut hadis Nabi langsung. Tidak bisa manusia mengikuti cara beragama langsung dari Quran dan hadis. Walaupun Nabi mengatakan, aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara yang kalau kamu ikuti kamu akan selamat, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi prakteknya harus ikut mazhab. Mazhab itu kalau kita gambarkan gini, ibaratnya jembatan. Kita ke Nabi itu 1400 tahun. Untuk sampai caranya ibadah ke Nabi, kita harus punya jembatan. Nah, jembatan inilah yang disepakati oleh ulama. Kalau kamu ikut salah 4 ini, kamu pasti cara agamanya sampai ke Nabi. Itu ulama semua sepakat. Kok kemudian dia ngomong, saya nggak usah pakai jembatan, langsung ke Nabi. Berarti dia lewat mana? Lewat mana? Berenang. Berenang mau sampai ke Nabi? Mungkin. Kelelep dipatil ikan kamu. Itu loh. Jadi jangan sampai kita keluar dari mazhab kemudian sok-sokan ikut Quran dan hadis. Nggak bisa. Kita sudah diberi cara yang aman, cara yang mudah, yaitu ikut mazhab. Dan semua ini disepakati oleh ulama. Nggak ada manusia satupun yang bisa mengikuti cara ibadahnya Nabi kalau dia mengambil langsung dari Quran dan hadis. Kenapa? Karena kita nggak melihat sendiri bagaimana prakteknya Nabi Muhammad SAW. Adapun mazhab, mereka meluruskan cara semuanya hingga kita bisa selamat ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mazhab lengkap. Urusan fikih ada, urusan tasawuf kita ikut siapa? Imam Ghazali. Atau kita ikut Imam Al-Junaidi. Dalam akidah kita ikut siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini udah ditata oleh ulama. Akidahnya Nabi bagaimana? Seperti ini. Cara ibadah Nabi bagaimana? Seperti ini. Cara tasawufnya Nabi seperti apa? Seperti ini. Jangan kamu langsung ambil Quran dan hadis, kamu nggak akan sampai. Enggak.
Seberapa sih banyaknya hadis yang kamu hafal, berapa kira-kira? Kamu tahu kitab Bukhari Muslim? Bukhari itu berapa hadis isinya? Isinya berapa? 7.000-an hadis. 7.000 hadis. Kamu tahu Imam Syafi'i berapa hadis yang dia hafal? Berapa? 1 juta hadis. Kira-kira bisa hadis yang cuma 7.000 untuk mengetahui cara ibadah Nabi, bisa kira-kira? Dibandingkan yang 1 juta hadis, ini milih mana? Jadi janganlah kita pura-pura untuk pakai ini aja langsung hadis Quran Bukhari Muslim tanpa ikut madhab. Imam Syafi'i lebih ahsan, lebih afdal untuk diikuti dibandingkan kamu dengan cara kamu sendiri mengikuti Quran dan hadis. Nyambung? Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup, kita terus tanya akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala al-ghadha ashrabna wa tub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal hali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.